tidak iri hati atau tidak kepinginan dengan kenikmatan orang lain. Nah, karena sikap ini bisa menumbuhkan penyakit hati, ya, iri, dengki gitu ya. Nah, seperti itu. Ini tidak dianjurkan di dalam agama Islam, sehingga ciri orang baik versi khotbah Jumat tadi itu tidak mengiri kenikmatan orang lain. Ya, ketika orang lain mendapat nikmat, dia bersyukur, dia berbahagia, harusnya seperti itu. Ya, jika orang memiliki sikap seperti itu berarti ciri orang-orang baik. Dosen nyentrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau melanjutkan data penelitian saya di strukturalisme profetik, ya. Kalau kemarin itu data secara langsung, yakni wawancara kepada tokoh masyarakat, kepada ulama gitu ya, kepada akademisi dan cendekiawan. Nah, kalau di dalam video ini merupakan data ketiga secara tidak langsung, yakni tokoh agama yang mensyiarkan atau berdakwah di sholat Jumat. Kan di dalam sholat Jumat itu ada khotbah Jum'ah, ya. Nah, data ini merupakan data yang saya ambil dari khotbah Jumat karena kebetulan topik yang disampaikan adalah relevan, ya. Ceramahnya, khotbah Jumatnya, dakwahnya ini relevan dengan penelitian saya yang topik amil, ya. Jadi orang yang baik di dalam tapi sebelumnya mau saya klarifikasi dulu, tadi nama khotibnya itu saya tidak tahu karena tidak hadir dari awal gitu ya, tidak maksudnya disebutkan, cuman saya tidak tahu namanya. Tadi terlambat gitu ya, di Masjid Al Khalil Huda, Dusun Sumbertani, Desa Mojorejo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Ya, khotbah ini tadi menyampaikan itu manusia yang baik atau manusia yang utama itu ciri-cirinya adalah yang pertama itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah gitu ya. Jadi dalam koridor ini memang sangat keras, dalam artian ini khusus agama Islam karena bertakwa kepada Allah gitu ya. Ya, menyembah Allah kayak gitu. Kemudian ciri yang kedua itu memberikan manfaat kepada masyarakat, kepada sesama manusia. Jadi pada intinya orang baik itu memberikan kemanfaatan kepada orang lain, ya. Itu ciri yang kedua. Jadi segala sesuatu aktivitas dirinya itu memberikan manfaat atau kemaslahatan untuk keluarganya, ke masyarakat, agama, dan juga negara. Itu poin yang ketiga. Dan untuk poin yang keempat, ya, yang ketiga ini keburukan dirinya itu tidak membahayakan orang lain, atau keburukan dirinya itu tidak memberikan imbas kepada orang lain. Jadi apapun tingkat keburukannya dia itu hanya untuk dirinya sendiri, sehingga tidak mengajak orang lain juga berbuat buruk, ya. Jadi semacam itu, sehingga ketika bergaul dengan orang tersebut itu hanya mendapatkan manfaat atau kebaikan di nomor 2 tadi. Nah, sedangkan orang ini tidak akan pernah mengajak orang lain ke dalam keburukan pribadinya. Jadi keburukan pribadinya dijaga sedemikian mungkin gitu ya, untuk tidak sampai merembet ke orang lain. Ya, ini ciri yang ketiga. Kemudian ciri yang keempat, orang baik atau keafdolan manusia seorang itu yang keempat adalah tidak iri hati atau tidak kepinginan dengan kenikmatan orang lain. Nah, karena sikap ini bisa menumbuhkan penyakit hati, ya, iri, dengki gitu ya. Nah, seperti itu. Ini tidak dianjurkan di dalam agama Islam, sehingga ciri orang baik versi khotbah Jumat tadi itu tidak mengiri kenikmatan orang lain. Ya, ketika orang lain mendapat nikmat, dia bersyukur, dia berbahagia, harusnya seperti itu. Ya, jika orang memiliki sikap seperti itu berarti ciri orang-orang baik.
Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima, ingat mati. Maksudnya ingat mati di sini yakni karena orang yang hidup itu pasti mati. Ya, kalau semua menyadari hal itu, berarti dalam prosesnya hidup itu menyiapkan bekal perjalanan menuju mati, ya, menyiapkan bekal untuk kehidupan yang lebih kekal. Jadi seperti itu. Enggak ibadah hidupnya itu hanya untuk ibadah gitu ya, berbuat baik demi perjalanan jauhnya nanti, ya, dia butuh bekal untuk perjalanan setelah mati. Jadi seperti itu. Jadi ada kesadaran itu sehingga orang tersebut ini menyiapkan segala sesuatunya, ya, menjauhi maksiat dan memperbanyak perbuatan-perbuatan baik. Oke, jadi itu saja data pada strukturalisme profetik untuk amil, yakni orang baik. Ciri-cirinya itu memiliki 5 hal. Yang pertama itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua itu selalu memberikan manfaat untuk orang lain, dan yang ketiga keburukan dirinya tidak berpotensi mengajak orang lain untuk berbuat buruk juga. Kemudian yang keempat itu selalu merasa bersyukur atau bahagia atas rezeki orang, tidak iri dengan rezekinya orang. Dan yang terakhir, yang kelima, sadar akan kematian, sehingga kesadaran kematian itu membuat dia mempersiapkan diri dengan beribadah, dengan taat, melakukan perbuatan-perbuatan baik. Semoga saja kita digolongkan kepada ciri-ciri 5 itu. Jika belum, semoga kita bisa mengarah atau menuju 5 sikap tadi sehingga kita bisa menjadi orang baik. Cukup sekian data penelitian strukturalisme profetik saya yang dapat dari masyarakat umum atau ulama dalam khutbah Jumat hari Jumat tanggal 28 Juni 2024. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.